Ini nggak cuma sekedar berubah, tapi ini juga justru kita saatnya juga untuk take action gitu dari perubahan-perubahan itu. Ya jadi kalau meta itu menggambarkan bagaimana kita harus life beyond. Kemudian kalau morph itu adalah gimana kita buat perubahan, make changes. Dan yang terakhir kalau OSIS itu, ya itu tadi yang saya sudah sebutkan, take action. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Sobat Medio, ada kabar menarik. Di bulan ini, kamu akan diajak untuk mendengarkan special episode kolaborasi Medio by KG Media dan Asia Pacific Media Forum 2022 yang baru saja diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Dengan tema APMF Metamorphosis Thoughts, kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan narasumber APMF dari berbagai industri. Tentunya untuk bisa menginspirasi kamu to live beyond, make changes, take action, and unlock possibilities. Makanya, biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Setelah hiatus selama 4 tahun, Asia Pacific Media Forum kembali hadir dan diselenggarakan tanggal 20 hingga 21 Oktober 2022. Forum ini mengajak stakeholders di industri pemasaran, periklanan, dan media untuk berkumpul, belajar, membangun relasi, serta berbagi wawasan yang dapat ditindaklanjuti di masa depan. Pada special episode ini, Brigitta Valencia Bellion selaku Brand Communication Lead sekaligus produser Medio akan berbincang dengan salah satu tokoh penting di balik APMF 2022, Eli Handoyo. Namanya sudah dikenal di dunia advertising dan Eli juga pernah menjadi advertising manager di Kompas Gramedia Group of Magazine selama lebih dari 9 tahun. Di APMF 2022 ini, dirinya berperan sebagai co-chairwoman. Episode Obsesif kali ini akan membahas lebih dalam tentang Asia Pacific Media Forum 2022 sekaligus mengupas tuntas tentang persiapannya. So, this is Obsesif with Eli Handoyo. Halo Mbak Eli Handoyo, welcome to the podcast. Wah, ini Mbak Eli, thank you banget udah hadir hari ini di podcast kita di hari kedua APMF nih. Gimana nih Mbak Eli selama 2 hari ini? Seru banget. Jadi kan kalau dari yang lain-lain mungkin gue sudah didapat ya insight-nya seperti apa. Jadi kalau buat saya sebagai panitia, kondisi 2 hari ini menyenangkan banget karena ya agak di luar dugaan. Ternyata yang datang tuh banyak banget. Banyak. Jadi tidak seperti ekspektasi semula yang wah kayaknya bakalan rada sepi nih. Sedikit. Ternyata besar, banyak gitu. Dan itu menggembirakan. Menggembirakan sekali ya. Apalagi sudah 4 tahun hiatus. Iya, 4 tahun. Jadi ini kan seharusnya kita kan 2 tahun sekali. Tapi karena 2 tahun yang lalu pandemi ya jadi baru sekarang. Nah itu agak deg-deg. Saya sebagai panitia tuh agak deg-degan sebenarnya. Padahal panitia dari lama nih. Betul. Deg-degannya kembali lagi ya. Iya, karena ya kondisi 2020 itu kan memang beda ya. Benar. Beda banget. Jadi agak khawatir. Tadi yang udah saya sebutkan agak khawatir. Tapi ternyata kayaknya kekhawatiran itu udah hilang sekarang. Bener banget. Iya. Kayaknya semua orang juga booth brand yang hadir, media, publisher semuanya juga merasakan hal yang sama sepertinya. Karena kan udah 4 tahun berlalu, kita juga ngerasa capeknya event lagi setelah sekian lama. Itu very exciting sih sebenarnya. Betul. Oke. Mungkin ngomongin soal metamorfosisnya sendiri nih, Mbak Eli, tema di tahun ini. Itu seperti apa sih, Mbak Eli? Ini kita mau menceritakan sebenarnya itu ada metamorfosis itu kan terdiri dari 3 ya, meta, morph dan osis sebenarnya. Yes. Jadi itu ada tiga hal yang terjadi. Metamorfosis itu nggak cuma sekedar dia perubahan, tapi ada satu-satu dibahasnya. Saya pengen ngasih lihat yang di belakang sebenarnya nggak kelihatan ya. Karena audio doang. Iya, karena ini audio. Tapi sebenarnya ingin menceritakan bahwa sebenarnya ini
ada makna yang terkandung yang sangat besar yang kenapa diambil metamorfosis itu. Sebentar ya. Perubahan-perubahan apa sih yang diharapkan dari yang dibahas. Jadi kalau dilihat dari kemarin sampai hari ini speaker-speakernya tuh memang sudah mengusung itu gitu. Jadi ini nggak cuma sekedar berubah, tapi ini juga justru kita saatnya juga untuk take action gitu dari perubahan-perubahan itu. Ya jadi kalau Meta itu menggambarkan bagaimana kita harus life beyond ya. Kalau untuk Meta karena dia ada 3 kan, Meta, Morph dan OSIS. Kalau Meta itu mau menggambarkan bagaimana nanti kita harus life beyond. Kemudian kalau Morph itu adalah gimana kita buat perubahan, make changes. Dan yang terakhir kalau OSIS itu, ya itu tadi yang saya sudah sebutkan, take action. Jadi ada 3 tuh, Meta, Morph dan OSIS. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan dan bagaimana kita life beyond, bagaimana kita make changes, dan kemudian bagaimana kita take action. Wah, dari 3 hal sangat-sangat dalam ya. Untuk speaker-speakersnya juga memberikan insight baru di apalagi kita mengalami gejolak yang luar biasa ya Mbak Eli ya. Pandemi, post pandemi sekarang juga menuju ya katanya isu-isunya bakal resesi segala macam. Jadi ada insight-insight yang baru juga. Perjalanan mencari speaker-speaker yang tepat buat setelah hiatus 4 tahun seperti apa Mbak Eli? Jadi sebenarnya kalau mau cerita di belakangnya, sebenarnya tahun 2020 tuh kami sudah siap dengan segala macam persiapan. Karena 2 tahun ya setelah 2018. Jadi di awal 2020 tuh kita kayak udah tinggal jalan, semua konsep strategi sudah jadi, bahkan sudah meeting-meeting juga cukup intens. Tapi kan kemudian bulan Maret terjadi perubahan. Nah itu semua rencana batal. Jadi semua rencana batal. Tetapi sebenarnya konsep itu tuh sudah disiapkan dari tahun 2020. Nah, ketika kita terpaksa off dan kita mulai lagi dengan 2022, kita menggali lagi apakah konsep ini masih relevan atau tidak, relevan dengan perkembangan setelah pandemi. Jadi setelah digali lebih dalam, ternyata masih bisa nih, masih relevan. Lalu kemudian mulailah dengan proses mencari speaker yang memang sejalan dengan tema itu. Nah, itu pencarian speaker itu ya kan kalau kondisi 2022 ini memang persiapannya agak mepet ya karena kan kita masih menghadapi pandemi yang masih jalan apa enggak dan sebagainya. Nah, itu memang cukup intens bagaimana kita mencari speaker, menggali semuanya sampai akhirnya ya alhamdulillah semuanya bisa terlaksana gitu sih. Iya. Tapi berarti yang tahun 2020 tuh apakah udah ketemu speakersnya juga? Ada beberapa yang sudah. Yang sama. Kan kemudian dilihat lagi cocok apa enggak, relevan apa enggak gitu. Topiknya aja sih yang masih dipakai, tapi kemudian speakernya disesuaikan lagi. Sesuai dengan perubahan yang terjadi juga di 4 tahun belakangan ini ya. Betul ya. Wah, menarik. Sebenarnya selain excitementnya itu sendiri, perubahan zaman juga segala macam dan keadaan, apa yang benar-benar membedakan APMF 2022 dengan yang sebelum-sebelumnya sih? Ya secara umum sebetulnya hampir sama, tetapi yang paling beda dengan tahun ini adalah ada satu kata kuncinya gitu, kayak hashtagnya reuni. Ketika kemarin semua orang ketemu tuh seperti kita kayak reuni ya setelah 4 tahun nggak ketemu, karena ini kan pelaku industri yang ya kurang lebih media, marketing, agency. Tetapi sebenarnya memang banyak yang juga partisipan baru. Tetapi basically kan kita ketemu dengan yang kurang lebih industri sejenis. Iya. Dan juga terutama karena kita selama 2 tahun ini kan tidak ketemu ya. Banyakan kehidupannya kan online gitu. Jadi begitu ketemu di sini seperti benar-benar satu kata aja sih hashtagnya reuni. Iya. Karena mengalami hal yang sama juga ya. Iya, Eli. Betul. Susahnya kemarin seperti apa. Betul. Jadi kayak sekarang jadi sama-sama melepaskan kangen. Dan curhat juga ya. Gitu. Iya, oke. Tapi kalau misalnya dari kolaborators yang hadir juga, delegates-nya gitu-gitu, ada yang baru kah? Mungkin di industri yang mereka hadir dari industri yang baru. Sebetulnya udah beberapa kali APMF itu ada perubahannya adalah industri teknologi itu bermunculan. Jadi digital teknologi itu udah dari sejak 2014 2016 itu bermunculan dan itu mewarnai sih sampai sekarang.
Ya kalau dilihat dari perjalanan dulu ya kan kayaknya belum sampai ke situ. Tapi kalau sekarang ini sangat banyak disupport oleh insan-insan yang memang bergerak di bidang teknologi digital. Karena memang saling berkesinambungan betul, ya antara commerce dan juga itu sendiri. Oke. Nah, dari 2 hari yang berjalan ini bagaimana? Sesuai goal, exceed the expectation dari teman-teman panitia sendiri? Kalau saya bilang ya exit, katakan tadi sempat mengalami kayaknya kita nggak boleh pesimis ya, nggak boleh pasang target tinggi-tinggi gitu karena kayaknya nih nggak bakalan penuh gitu. Tapi ternyata setelah sampai di sini itu semua ternyata banyak banget yang datang pada hari-hari H-1 masih ada yang daftar. Pada hari luar biasa. Pada hari H pun masih banyak permintaan. Jadi ya, ini sih udah exit sih. Bersyukur banget ya. Memang bener sih ini hashtagnya reuni tadi. Jadi betul. Banyak banget ya excited buat di tahun ini. Nah mungkin satu lagi nih Mbak Eli, pesannya buat mungkin teman-teman yang hadir di EPMF 2022 ini dan harapannya seperti apa? Ya pesannya sih kita belajar dari semua speaker yang diundang. Dari semua experience yang diadakan di sini, dari semua partner yang ada di sini, sehingga kita bisa saling mendapat tambahan wawasan baru dalam 2 hari ini, mendapat teman baru, kemudian juga harapannya, kemudian kita juga bisa menjadi lebih maju ya setelah pulang dari sini. Dan kemudian jangan lupa 2 tahun lagi kita akan bikin lagi. Nah itu yang ditunggu-tunggu lagi ya. Jadi kita kumpul lagi, kita akan lihat lagi perubahannya. Kan bisa selama 2 tahun pasti ada aja perkembangan. Tadi kan juga ada speaker-speaker yang bilang, tahun 2018 saya udah ngomong ini nih sebenarnya. Oh ternyata sekarang kayak tadi ya Rohit kan 2018 saya sudah ngomong ini. Jadi sebenarnya itu masih relevan sekarang, cuma mungkin konteksnya jadi beda sedikit. Nah itu yang mesti kita lihat kan. Jadi artinya kita tidak bisa berhenti. Mungkin di 2024 nanti ada perubahan-perubahan lain, ya kita ikuti, dan kita kan tidak boleh alergi juga dengan perubahan itu. Benar. Itu sih. Iya, memang harus selalu berproses juga, beradaptasi dan take action tadi ya. Betul, kan udah disampaikan tuh 3 itu. Nah itu, oke. Thank you banget Mbak Eli buat sama-sama. Waktunya. Sukses Bu, pokoknya buat APMF juga ke depannya juga. Semoga banyak menginspirasi teman-teman semua yang hadir di sini ya. Sukses juga Medio ya. Thank you banget Mbak Eli buat kesempatannya juga. Bye. Wah, super insightful ya obrolan barusan. Di balik acara Asia Pacific Media Forum 2022 yang sukses, ada usaha dan cerita gigih di balik itu semua. Pastinya dengan tujuan baik, acara juga akan memberikan dampak yang baik yang berkepanjangan. Oke, teman obsesif, sekian episode spesial Medio dan APMF kali ini. Tunggu episode spesial berikutnya setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu selama bulan November di Spotify dan YouTube Medio by KG Media. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kami di @medio by KG Media untuk tetap update. Aku Intania Ayu Mirza pamit, see you on the next episode. Thank you for listening to Obsessive Podcast. See you later.